Mertuanya mengatakan Syifa menemukan Ra'afi dia melakukan hal yang mulia, tapi dia tidak bisa tinggal di rumah ini. Saya tidak ingin dia di rumah saya. Dia memenjarakan anak-anak saya. Gautam mengatakan ibu, Dara sudah memaafkan Ra'afi, biarkan masa lalu berlalu, lupakan sekarang. Ibunya mengatakan apa maksudmu? Anda ingin saya melupakannya karena dia telah memaafkannya. Dia mungkin telah memaafkannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan rindu lebih lama untuk seorang anak. Saya ingin bertanya padanya, jika dia akan melupakannya kapanpun dia duduk sendirian dan sendirian, tidakkah dia akan memikirkan anaknya? Akankah dia melupakan rasa sakitnya disebabkannya hari ini? Maukah Anda melupakannya? Apapun penyihir itu lakukan untuk keluarga kami tidak pernah bisa memaafkan dia untuk itu. Saya yakin dia telah menyembunyikan Ra'afi. Sehingga kita sibuk mencarinya dan melupakan semua ini, sehingga kami memaafkannya. Tidak, saya tidak akan memaafkannya. Di sisi lain Syifa mengingat perbuatan Ra'afi, Bibi Prakula dan Anita. Dia menghancurkan keluarga Pandya. Syifa mengingat di mana dia mendengar suara Bibi Prakula di telepon mengatakan, "Halo Anita. Apakah pekerjaan Anda sudah dimulai? Jangan khawatir, Ra'afi bersamamu. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan Anda menjadi Nyonya Gautam Pandya." Syifa mengingat di rumah sakit Anita ingin suntik sperma tetapi Syifa menghalanginya. Kemudian dia mengingat Ra'afi menampar Syifa dan mengatakan sekarang aku akan menelpon polisi. Lalu Syifa di bawah polisi. Di tempat lain Prakula mengatakan aku bertanya-tanya di mana Ra'afi saat ini. Anita mengatakan dia akan kesakitan melihat betapa jahatnya Pandya Bibi. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk mencari Dara. Apakah mereka menghabiskan waktu walaupun sebagian kecil untuk mencari Ra'afi? Dia akan dengan kami hari ini tapi mereka tidak. Saya tidak berpikir mereka mau untuk mencarinya. Prakula mengatakan benar, mereka tidak memikirkan Ra'afi sebagai menantu mereka. Mereka memperlakukannya seperti pelayan mereka. Apakah Anda tahu Dara mencuri bayi tapi tidak ada yang menegur dia untuk melakukan itu? Semua anggota keluarganya sibuk memberikan pujian padanya dan merayakannya, tapi saya akan membebaskan Ra'afi dari cengkeraman jahat mereka. Dan saya sudah membuat aturan untuk itu. Anita mengatakan apa yang telah Anda atur Bibi? Di dalam hati Prakula mengatakan tidak begitu cepat. Saya tidak bisa mengambil resiko apapun dengan memberitahu Anita tentang perceraian Ra'afi. Anita membuyarkan lamunan Prakula dengan mengatakan Bibi, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Prakula mengatakan apa yang harus dikatakan sekarang. Anda akan melihat apa yang saya lakukan dan sekarang kamu pergi. Di sisi lain mertuanya mengatakan siapapun yang mau tetap di rumah ini harus mengikuti aturan tertentu. Rishita mengatakan tidak lagi. Mertuanya mengatakan lagi, sekali lagi sayang, pertama akan ada peraturan untuk Anda tidak bisa lagi kunjungi orang tuamu. Rishita mengatakan apa yang saya lakukan sekarang? Mengapa kamu sering melibatkan keluargaku ke dalam hal ini? Saya membantu Anda. Mertuanya mengatakan iya, Anda sudah membantu saya. Tapi bibimu memaksa Anita dan melakukan semua ini. Rishita mengatakan kamu menyeret bibiku ke dalam hal ini. Sekarang aku telah memberimu buktinya di sini. Lihatlah sekali. Dev, Anda melihatnya, kakek ipar juga. Semuanya lihat. Hari ketika semua ini terjadi di rumah sakit. Bibi telah pergi berbelanja dengan Kitty. Bibi telah mengirimi saya foto galnya. Saya harap Anda mengenalinya. Lihat waktu di foto. Saya minta maaf ibu mertua. Bibi saya tidak ada hubungannya dengan ini. Anda salah kali ini. Dara mengatakan jika Bibi Rishita di pasar, yang dilihat ibu mertua di rumah sakit. Mertuanya mengatakan itu dia. Saya melihat bibinya. Saya memiliki penglihatan yang tajam. Aku memang melihatnya. Anda tidak akan pergi ke tempat orang tua Anda. Rishita mengatakan maaf ibu mertua. Apakah saya harus pergi ke sana dan temui orang tua saya atau tidak, itu masalah pribadi saya. Mertuanya mengatakan Dev. Rishita mengatakan tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk bertemu mereka. Orang yang mencoba menghentikan saya akan bertanggung jawab untuk penghinaannya. Dev mengatakan Rishita. Di sisi lain Syifa dan Ra'afi sudah sampai di rumah Pandya.
Ra'afi mengatakan bagaimana saya bisa sampai di sini. Shiva mengatakan turun, kemudian Shiva menyuruh Ra'afi masuk ke rumah. Prakula melihat Ra'afi masuk ke dalam. Dia ingin mengejar Ra'afi tetapi Anita menarik bibinya dan mengatakan saya melihat itu. Sepertinya mereka berdua akan bersatu kembali dan membuat hidup kita sengsara. Prakula mengatakan lepaskan saya, Anda melamun tandai kata-kataku. Ra'afi saya akan segera mengemas tasnya dan mengambil semua barang miliknya dan kembali kepada saya. Lihat saja, perhatikan sekarang, Ra'afi saya. Ra'afi masuk ke dalam rumah Pandya, mertuanya langsung mengatakan hai. Lihat siapa di sana, Kris ambilkan piring suci. Kris mengatakan itu artinya Anda memaafkan ipar perempuan ibu. Apakah kamu pergi untuk menyambut mereka, Ibu? Saya pikir saya juga akan mengambil kelapa, mengambil 2. Ibunya mengatakan aku akan menghancurkan satu di kepalamu dan yang lain di kepala gadis itu. Kris mengatakan mengapa menabrak kepalaku. Ibunya mengatakan maukah Anda pergi sekarang atau saya akan? Kris mengatakan baiklah aku akan pergi. Saya pergi. Kris datang membawa piring suci lalu memberikannya kepada ibunya. Mertuanya mengatakan lihat dia kembali aman dan sehat. Sekarang keluar dari rumah saya. Kemudian Ra'afi memeluk Dara dan mengatakan saya minta maaf kakak ipar Dara. Saya sangat menyesal. Saya tidak tahu Anita akan lakukan sesuatu yang begitu tercela. Kalau tidak, saya akan memperingatkannya tapi saya terjebak dalam hal ini. Shiva mengatakan kemudian, Anda bergandengan tangan dengan adikmu. Ra'afi mengatakan, apa yang kamu katakan Shiva? Mereka membodohi saya sama seperti mereka membodohi kalian. Saya tidak melakukan apa-apa kakak ipar Dara. Dara mengatakan lakukan sekarang Ra'afi, hentikan sekarang. Mertuanya mengatakan, bagus, kami akan percaya itu. Anita membohongi Anda dalam hal ini tapi apakah kamu juga lupa? Shiva itu adalah suamimu. Mengapa Anda menangkapnya kalau begitu? Ra'afi mengatakan ibu mertua saya akui saya menangkap Shiva. Tapi niat saya tidak salah, mempertimbangkan kegilaan dia siap akan membunuh Anita dan menjalani hukuman untuk itu. Jadi saya pikir lebih baik dia ditangkap selama beberapa jam. Saya ingin menebusnya tapi aku pingsan di jalan. Shiva mengatakan selesai memberikan penjelasan, sekarang itu adalah tugas saya untuk menjemput Anda di sini aman dan selamat. Gautam kamu ingin melihat keluarga bersama. Apakah kamu bahagia sekarang? Sekarang saya pikir penyihir ini seharusnya tidak tersesat sini. Ayo, sebelum Anda pergi, jawab pertanyaan saya. Mengapa Anda melakukan hal yang jahat dengan kakak ipar saya? Ra'afi mengingat waktu itu. Anita mengatakan bagus adikku, orang yang dekat dengan kalian. Orang yang peduli padamu, bahkan dia ada di ruangan ini. Semua ini terjadi di hadapannya. Shiva berteriak beritahu saya. Ra'afi mengatakan Shiva mengapa Anda tidak mengerti. Saya hadir pada tempat waktu yang salah. Saya tidak melakukan kesalahan dengan ipar perempuan. Ipar Dara percayalah saya tidak melakukan apa-apa. Dara mengatakan saya tahu Ra'afi. Mertuanya mengatakan diam. Anda tidak tahu apa-apa. Dan kamu cukup dari cerita Anda. Sekarang kamu pergi. Di sisi lain Prakula mengambil sesuatu dari lemarinya. Dia mengatakan ini surat perceraian Shiva dan Ra'afi. Dan inilah permintaannya untuk menarik keluhan. Inilah yang akan saya lakukan. Saya akan menyimpan kertas permintaan untuk menutupi surat cerai. Maka saya akan berbohong kepada Ra'afi bahwa pengaduan itu belum ditarik. Dan gadis bodoh itu akan menandatangani surat-surat tanpa membacanya. Hanya untuk menyimpan binatang buas itu. Ya Tuhan tolong bantu saya dalam hal ini. Untuk terakhir kalinya, sekarang bagaimana saya harus membawa Ra'afi kembali. Di sisi lain Shiva menarik Ra'afi keluar. Ra'afi mengatakan Shiva saya tahu saya membuat kesalahan mohon maafkan saya. Shiva mengatakan aku bisa melupakan apa yang kamu lakukan padaku. Tapi kamu melakukan apapun untuk ipar perempuan Dara. Itu salah. Ayo. Kemudian dia menarik Ra'afi keluar dan mengatakan cukup tinggal bersamamu dan tidak lagi. Kemudian Ra'afi menggigit tangan Shiva. Shiva berteriak kamu penyihir. Jangan gigit aku. Lalu Ra'afi berlari masuk dan bersembunyi di belakang Dara.
Shiva mengejar Raffi dengan mengatakan, beraninya kamu menggigitku. Ibunya melihat tangan Shiva yang digigit lalu dia mengatakan, Anda sangat menggigitnya. Apakah Anda tidak puas setelah membuatnya ditangkap? Sekarang Anda menggigitnya. Dara mengatakan lepaskan ibu mertua. Mertuanya mengatakan dia harus pergi. Saya menyuruhnya pergi tapi dia tidak mau. Shiva mengatakan kamu celaka. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, aku akan mengeluarkanmu dari sini hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini, mengerti? Raffi mengatakan, maaf, saya tidak bisa pergi kemanapun, saya tidak melakukan kesalahan dengan kakak ipar Dara. Mertuanya mengatakan, apakah menurut Anda saya akan membiarkan Anda tinggal di sini? Raffi mengatakan, ibu mertua izinkan saya menjelaskan. Shiva, kamu menanyai aku. Sekarang saya menjawab pertanyaan Anda. Bukannya saya, Dave dan Chris pernah bersama Anita di rumah sakit. Apakah Anda menuduh mereka tidak? Itu karena mereka adalah keluargamu. Anda menuduh saya karena Anda tidak menganggap saya bagian dari keluarga ini. Dara mengatakan jangan mengingat masa lalu Raffi, tidak ada gunanya. Anda salah. Rishita mengatakan mengapa? Dia tidak mengatakan tidak ada yang salah, dia benar. Inilah yang terjadi di sini. Anda menantu perempuan yang ideal di sini, sementara kita bukan apa-apa. Itu sebabnya siapapun bisa mengatakan apapun kepada kami di sini. Dave mengatakan bagus sekali Rishita. Pergi dan beritahu kami apa artinya semua hal-hal terjadi dengan Anda di sini. Raffi, kenapa kamu selalu datang kembali ke titik yang sama? Raffi mengatakan, saya tidak akan berputar-putar Dave. Yang ingin saya katakan adalah saya tidak ada hubungannya dengan apapun yang dilakukan Anita. Semua orang berbicara tentang konspirasi, tidak ada yang peduli padaku, tidak ada yang memikirkan di mana saya berada dan apa yang sedang saya lewati. Shiva mengatakan, ya, kami tidak peduli dengan Anda. Menurut Anda, mengapa saya mencarimu di seluruh kota? Raffi mengatakan terima kasih banyak. Anda membantu saya dengan mempertimbangkan saya keluarga. Shiva mengatakan keluarga. Aku akan mengeluarkan kamu dari rumah ini hari ini. Raffi mengatakan maaf, saya tidak akan pergi kemanapun. Shiva mengatakan biarkan aku melihatnya. Kemudian Raffi mengambil kayu dan mengatakan mundur Shiva. Tiba-tiba ibu mertuanya mengatakan, hei berhentilah bertingkah pintar, maukah Anda memukul anak saya? Raffi mengatakan ibu mertua, hentikan dia. Dia mencoba mengeluarkanmu. Mertuanya mengatakan saya tidak akan menghentikannya. Shiva, saya sarankan Anda membawanya keluar hari ini. Lakukan saja. Raffi lari dan Shiva terus mengejarnya. Raffi kemudian bersembunyi di belakang Dara. Mertuanya mengatakan Dara menyingkirlah. Kemudian dia memanggil Raffi berdiri di depannya. Hei gadis, kemarilah, Chris sini. Lalu Chris memberikan piring suci itu kepada ibunya. Kemudian dia mengatakan Anda dengarkan saya sekarang. Bibi jahat Anda telah menantang saya dengan bantuan Anda. Dia akan membuat keluargaku berantakan, bahwa dia akan menghancurkan keluargaku. Sekarang Anda dengarkan saya dengan cermat. Anda mungkin tinggal di rumah ini, tapi Anda tidak bisa bagian dari keluarga ini. Sampai Anda membuktikannya, Anda tidak punya apa-apa berkaitan dengan konspirasi ini. Saya Suman Pandya bersumpah atas nama Yang Maha Kuasa. Sampai Anda membantah yang dibuat oleh bibimu, saya tidak akan meminum air yang ditawarkan oleh Anda. Nantikan episode berikutnya, jangan lupa like, share, komen dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya.